Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membuka presentasi yang berjudul Dalil Kehujatan Hadis dan Fungsi Hadis Terhadap Al-Quran. Saya sebagai moderator dan teman saya Yulita Malida dan Taskia. Dalil-dalil kehujatan hadis. Pengertiannya ialah kehujatan hadis. Hujah hadis adalah keadaan hadis yang wajib dijadikan hujah atau dasar hukum al-dalil al-syar'i. Sama dengan Al-Quran dikarenakan adanya dalil-dalil syariah yang menunjukkannya kehujatan hadis sebagai dalil syara telah ditetapkan berdasarkan dalil-dalil qat'i yang menuturkan tentang kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hujah yaitu gelar keahlian bagi para imam yang sanggup menghafal 300 hadis baik matan, sanad maupun perihal perawi seperti keadilan, catatan dan biografinya, riwayat hidupnya. Muhadisin yang mendapat gelar ini diantara lain Hisham bin Urwah meninggal 146 Hijrah, Abu Hujail Muhammad ibnu Walid 146 Hijrah, dan Muhammad Abdullah ibnu Am meninggal 242 Hijrah. Kata kerja berhujah diartikan sebagai memberi alasan-alasan atau argumentasi yang valid dari muhadisin yang adil dan tidak memiliki catat, sehingga dihasilkan kesimpulan yang dapat diyakini dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hadis terhadap Al-Quran dapat berubah, menetapkan dan mengokohkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran atau berupa penjelasan terhadap Al-Quran, menafsiri serta memperincinya, atau juga menetapkan sesuatu hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Dalil Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 179 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Allahu liyadharul mu'minina 'ala ma 'antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyibi wa ma kana Allahu liyudli'akum 'alal ghaibi walakinna Allaha yajtabi min rusulihi man yasha'u fa aminu billahi wa rusuli wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Artinya, Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia memisahkan yang buruk, munafik, dan yang baik, mukmin. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara rasul-rasulnya. Karena itu, berimanlah kepada Allah dan rasulnya. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar. Quran Surah Al-Imran ayat 179. Dan yang kedua dalam surah An-Nisa ayat 136, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi unzila min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya,
dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Penjelasan dalam Quran Surah Al-Imran di atas, Allah memisahkan antara orang-orang yang mukmin dengan orang-orang yang munafik dan akan memperbaiki keadaan orang-orang yang mukmin dan memperkuat iman mereka. Oleh karena itulah orang mukmin dituntut agar tetap beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan pada Quran Surah An-Nisa, Allah menyeru kaum muslimin agar mereka tetap beriman kepada Allah, Rasul-Nya Muhammad SAW, Al-Quran dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Kemudian pada akhir ayat, Allah mengancam orang-orang yang mengingkari seruannya. Saya Yulita Maidida melanjutkan presentase dari teman saya yang berjudul Dalil Kehujahan Hadis dan Fungsi Hadis terhadap Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, sumber hukum dan ajaran dalam Islam, antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan satu kesatuan. Al-Quran sebagai sumber pertama dan utama, banyak memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global. Berarti Al-Quran dan hadis itu dikatakan sama dan tidak bisa terpisah-pisahkan dalam apapun, karena ada hadis, ada Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 melanjutkan menjelaskan tentang dalil hadis. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Kamu tidak akan tersesat selamanya selama kamu berpegang dengan kedua-keduanya, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnahku. Hadis riwayat Al-Hakim. Begitu juga yang diriwayatkan dari Al-Ibras bin Sariyah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bersabda, bahwa beliau bersabda, Alaikum bisunnati wa sunnatil khalifa'ir rasyidina mahdiyin adu alaiha bin nawajizi, yang artinya, tetaplah kalian pada sunnah Khalifah Rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk. Berpegang teguhlah kepada dan gigilah dengan gigi gerahangmu. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Tirmizi. Penjelasan hadis di atas telah jelas menyebutkan bahwa hadis merupakan pegangan hidup setelah Al-Quran dalam menyelesaikan permasalahan dan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan, khususnya dalam menentukan hukum. Yang ketiga, ijma' para sahabat, yakni kesepakatan umat Islam menjadikan hadis sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Kesepakatan umat muslimin dalam mempercayai, menerima, dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung dalam hadis setelah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW, sepeninggalan beliau, masa Khulafaur Rasyidin hingga masa-masa selanjutnya, dan tidak ada yang mengingkarikannya. Banyak peristiwa yang menunjukkan adanya kesepakatan menggunakan hadis sebagai sumber hukum. Antara lain adalah peristiwa di bawah ini. Ketika Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah, ia berkata, saya tidak meninggalkan sedikit pun sesuatu yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya saya takut tersesat bila meninggalkan perintahnya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang menunjukkan bahwa yang diperintahkan, dilakukan, diserukan oleh Rasulullah SAW selalu diikuti oleh umatnya, dan apa yang dilarang selalu ditinggalkan oleh umatnya. Yang keempat, ijtihad. 1. Kerasulan Muhammad SAW telah diakui dan dibenarkan oleh umat Islam. Dalam mengemban misinya, itu kadangkala beliau menyampaikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu maupun formulasi
pengikutnya dan kadang kala atas inisiatif sendiri dengan bimbingan wahyu dari Tuhan. Namun juga tidak jarang beliau menawarkan hasil ijtihad semata mengenai suatu masalah yang tidak dibimbing oleh wahyu. Hasil ijtihad ini tetap berlaku hingga akhirnya ada nas yang bernasaknya. Yang kedua, dari uraian di atas dapat diketahui bahwa hadis merupakan salah satu sumber hukum dan sumber ajaran Islam yang menduduki urutan kedua setelah Al-Quran. Sedangkan bila dilihat dari segi hujahan, hadis melahirkan hukum zanni kecuali hadis mutawir. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh Yunita. Ada beberapa kesimpulan tentang fungsi hadis dan dalam hubungan dengan Al-Quran. 1. Bayan at-tafsir. Yang dimaksud dengan bayan at-tafsir adalah menerangkan ayat-ayat yang sangat umum, mujmal dan mustrak. Fungsi hadis dalam hal ini adalah menerangkan perincian tafsir dan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal, memberikan takyin ayat-ayat yang masih mutlak, dan memberikan taksis ayat-ayat yang masih umum. 2. Bayan at-takrir. Bayan at-takrir atau sering juga disebut bayan at-takkid dan bayan at-isbat adalah hadis yang berfungsi untuk memperkokoh dan memperkuat pernyataan Al-Quran. Dalam hal ini hadis yang hanya berfungsi untuk memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Suatu hadis yang diriwayatkan Muslim dari Ibnu Umar yang berbunyi, yang artinya apabila kalian melihat ruyah bulan maka berpuasalah, juga apabila melihat ruyah itu maka berbukalah. HR Muslim. Bayan at-takyin. Bayan at-takyin berarti hadis Nabi berfungsi untuk membatasi ayat-ayat Al-Quran yang isinya pernyataannya bersifat mutlak. Tabyin al-mutlak misalnya hadis Nabi tentang hukuman potong tangan terhadap pencuri sebagai berikut, yang artinya janganlah kamu potong tangan seorang pencuri melainkan pada pencurian senilai 1/4 dirham atau lebih. HR Muslim. Ayat di atas memberikan batasan terhadap ayat Al-Quran dalam konteks yang sama tentang hukuman potong tangan bagi pencuri, yang isinya bersifat mutlak, yaitu sebagai berikutnya, artinya seorang laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah kedua tangannya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Quran Surah Al-Maidah ayat 38. Dalam ayat ini Allah tidak menjelaskan batasan minimalnya harta yang dicuri sehingga adanya kewajiban hukuman potong tangan. Bayan at-taksis, yakni menghususkan ayat Al-Quran yang bersifat umum sehingga tidak berlaku pada bagian-bagian tertentu yang mendapat perkecualian. Contoh bayan taksis sebagai misal hadis Nabi SAW tentang masalah waris di kalangan para nabi, yang artinya Rasulullah SAW pernah bersabda, kami para nabi tidak mewarisi sesuatu pun dan yang kami tinggalkan hanya berupa sedekah. HR Muslim. Hadis tersebut merupakan pengecuali dari keumuman ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang disyariatkannya waris bagi umat Islam. Firman Allah SWT, yang artinya Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Quran Surah An-Nisa ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan kepada umat Islam agar membagi warisan kepada ahli waris, di mana anak laki-laki mendapatkan 1 bagian dan anak perempuan separuhnya. Syariat waris itu tidak berlaku khusus pada para nabi, sehingga keumuman ayat tersebut dikhususkan
taksis oleh hadis di atas. Dengan kata lain, secara umum mewariskan harta peninggalan wajib